Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, yuk kita kilas bersama sedikit latar belakang dari surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Pertempuran Besar. Wah, ada pertempuran macam apa ini? Dan ada kisah apa ya di balik Gosho kali ini? Secara sekilas, begini ceritanya. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1273 saat beliau sedang menjalani masa hukuman pengasingan di Pulau Sado. Surat ini ditujukan kepada seorang muridnya yang bernama Ben yang juga dikenal sebagai Nisho. Dalam surat ini, Daishonin sangat memuji seorang biksuni awam yang tinggal di Kamakura atas keyakinannya pada ajaran Buddhisme yang begitu teguh. Walaupun sosok biksuni awam ini tidak diketahui, tetapi satu catatan menyatakan bahwa dia adalah biksuni awam Myoichi, ibunda dari Ben. 2 tahun sebelumnya, Daishonin mengalami banyak sekali penindasan dari pihak penguasa yang bertubi-tubi. Antara lain kejadian penganiayaan Tatsunokuchi, di mana Daishonin gagal dihukum penggal, lalu hukuman pembuangan Sado. Selain itu, murid-murid beliau juga tidak luput dari penindasan oleh pihak penguasa, kelompok aliran Buddhisme lain, hingga masyarakat orang awam sekalipun yang ikut menganiaya para murid Daishonin. Mereka disita tanahnya tanpa alasan yang adil, dimusuhi hingga diasingkan atau diusir dari wilayah tempat tinggal mereka. Bayangkan betapa sulitnya keadaan Daishonin dan murid-muridnya saat itu. Akibat dari semua ini, banyak murid yang kemudian mundur dari kepercayaannya dan tidak mau lagi menjadi murid Daishonin. Namun, masih ada banyak murid-murid lain yang tetap teguh bertahan dengan hati yang kuat dan tidak tergoyahkan. Karena mereka menyadari bahwa Buddhisme Nichiren Daishonin adalah ajaran sejati yang sesuai dengan kehendak Sang Buddha Sakyamuni dan pasti akan mengalami berbagai rintangan. Di antara murid-murid yang tangguh saat itu, salah satunya adalah biksuni awam Myoichi. Daishonin menyatakan bahwa walaupun biksuni awam Myoichi tidak menguasai doktrin-doktrin Buddhis, tetapi keyakinannya tetap murni dan tidak mundur sedikit pun. Daishonin sangat memuji dan mengutarakan kekagumannya atas kesungguhan hati dan semangat kokoh biksuni awam Myoichi yang saat itu juga rela mengirimkan seorang pelayan untuk membantu Daishonin di tengah masa hukuman pengasingannya di Pulau Sado. Ketulusan hati biksuni awam Myoichi benar-benar adalah contoh teladan bagi kita semua. Daishonin pun memuji ketulusan hatinya dengan mengatakan bahwa Sang Buddha Sakyamuni, banyak pusaka, dan para Buddha dari 10 penjuru pasti mengetahui tindakan ketulusan hatinya. Gosho ini juga terdapat catatan tambahan yang ditulis oleh Daishonin kepada Ben. Beliau memberikan instruksi agar Ben tetap mengadakan ceramah tahunan tentang doktrin Mahaguru Tiantai dan memintanya untuk menyimpan teks-teks Buddhis tertentu yang beliau tuliskan secara terperinci. Kemudian, Daishonin juga sudah mengirimkan gambar lukisan kepada Shijo Kingo yang kemudian akan diberikan kepada Ben. Coba kita bayangkan saja, padahal Daishonin lagi mengalami masa hukuman pengasingan di Pulau Sado yang kondisi lingkungan hidupnya sangat mengancam nyawa. Tapi beliau masih sangat memperhatikan setiap muridnya dan bahkan turut memastikan perencanaan kegiatan ceramah untuk para muridnya juga. Artinya kita juga nggak boleh meremehkan setiap kali ada kesempatan hadir di pertemuan diskusi Soka Gakkai ya. Melalui Gosho ini, Daishonin mengambil contoh nama-nama jenderal perang dari masa lalu yang sangat hebat. Namun, mereka pada akhirnya pun terkalahkan dalam pertempuran. Lalu, Daishonin menjelaskan bahwa selama lebih dari 20 tahun sejak beliau mendeklarasikan pendirian Buddhisme dengan mantra agung Nammyo Horengekyo pada tahun 1253, beliau telah sungguh-sungguh berjuang sebagai seorang pelaksana sutra bunga teratai yang sejati untuk melawan Raja Iblis Surga ke-6 di dunia saha ini. Hal ini terdapat dalam kalimat kutipan Gosho yang kita akan pelajari bersama pada bulan ini. Jika kita bandingkan kesulitan hidup kita dengan yang dialami oleh Nichiren Daishonin, pasti sangat berbeda jauh ya. Ternyata pertempuran besar yang dimaksud dalam judul Gosho kali ini adalah tentang pertempuran melawan Raja Iblis Surga ke-6 atau fungsi kegelapan pokok yang ada di dalam jiwa kita setiap orang. Fungsi negatif yang selalu mau menarik kita menjadi jauh dari pelaksanaan Buddhis kita. Ngeri juga ya, tetapi apakah kita perlu takut?
Kita justru sangat bersyukur bisa belajar dari sosok Daishonin yang memiliki suasana jiwa yang begitu kuat. Tidak pernah sekalipun saya berpikir untuk mundur. Kalimat ini betul-betul adalah panutan dari Daishonin yang harus selalu kita ingat di kala kesulitan hidup kita sedang muncul. Hati kepercayaan kita adalah sumber kekuatan jiwa kita untuk mengatasi rintangan dan kesulitan apapun. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki suasana jiwa yang kuat seperti Daishonin? Kecenderungan kita adalah menyalahkan lingkungan atau orang lain jika kesulitan muncul. Panik, marah, sedih, semua emosi muncul terlebih dahulu. Jadi, pola pikir apa yang harus kita miliki untuk bisa mengatasi segala kesulitan dengan tenang dan penuh keberanian? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang pelaksana sutra bunga teratai di tengah kesibukan hidup kita sehari-hari? Mari kita berdiskusi dengan gembira di pertemuan Ciku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.